Halo saudara-saudara, selamat datang di podcast Rian Biologi Talkshow. Sebelum kita mulai, sebenarnya ini merupakan salah satu podcast atau talkshow dari Divisi Dimas. Sebenarnya Divisi Dimas apa sih gitu? Jadi Divisi Dimas itu merupakan salah satu divisi yang membahas atau mengenai tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, podcast Film Biologi Talkshow ini merupakan salah satu dan mungkin pertama kali podcast gitu ya, untuk khususnya mungkin bagi teman-teman biologi UGM yang mungkin siap akan mendengarkan ocehan pertama kita dengan saya Arina Aulia dan narasumber kece kita yaitu Bang Dendi. Narasumber yang mungkin orang bilang dia selalu mengaku bahwasanya dia bukan berasal dari Jawa gitu. Coba tebak gitu. Kira-kira dari mana gitu ya narasumber kita kali ini gitu. Oke, narasumber kita kali ini dia berasal dari Sundanis gitu. Yang mana orang Sunda itu selalu bilang bahwasanya dia bukan orang Jawa. Padahal kalau kita lihat dari peta Indonesia ya, Sunda itu selalu masih dalam satu lingkup Pulau Jawa gitu. Mungkin nanti akan kita tanyakan ke narasumber kita langsung, kenapa orang Sunda tidak mau dikatakan atau disebut sebagai orang Jawa. Beliau narasumber kita kali ini, beliau telah berkecimpung lama di bidang konservasi. Sebelumnya akan saya bacakan Wikipedia dari narasumber kita, yaitu Dendi Rustandi, lahir di Bandung 12 Maret 1978. Beliau sekarang berkecimpung di bidang konservasi. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan kita tanya langsung mengenai kegiatan konservasi yang sedang dilakukan gitu. Jadi beliau berkecimpung di bidang konservasi dimulai sejak tahun 2012 hingga sejak tahun 2012 yang mana diawali sebagai pendamping peneliti, yaitu peneliti dari luar negeri yang sedang meneliti konservasi kukang Jawa hingga ditutup di tahun 2020 gitu. Dan mungkin dan sekarang beliau lagi konsen di konservasi yaitu di Yayasan Muka Geni, yang mana beliau sebagai pengurus dari Yayasan Muka Geni. Sebelum kita panggil narasumber ini, sepertinya teman-teman harus tahu ya 3 fakta unik tentang narasumber kita gitu. Jadi itu berdasarkan saya yang sudah berapa ya, yang cukup lama mengenal beliau gitu. Jadi fakta unik tentang narasumber kita kali ini yang pertama, dia memiliki tangan unik. Kenapa saya sebut sebagai tangan yang unik gitu ya? Karena beliau itu laki-laki yang pintar masak. Masakannya itu enak, guys. Terus dia itu bisa memperbaiki misal barang-barang yang rusak gitu, bisa jadi barang yang bagus lagi. Terus kemudian dengar-dengar beliau itu juga pintar sekali menggambar, yang mungkin saya kalau gambar kalah ya gitu. Kemudian yang kedua, narasumber kita kali ini tuh jahil banget. Kenapa saya bilang jahil gitu? Karena nggak tahu kenapa beliau tuh suka banget ngambil foto kita di saat kita itu lagi jelek-jeleknya gitu kan. Terus habis itu diupload lagi di Facebook. Gimana? Udah aku jomblo gitu ya, makin jomblo gara-gara upload fotonya jelek. Kan jadi jengkel ya. Kemudian fakta yang terakhir, mungkin kadangkala saat beliau menjabat sebagai pendamping peneliti, beliau di sana sebagai tracker. Kemudian suatu saat pernah sering penelitian didampingi oleh Bang Dendi. Tapi kadang-kala itu Bang Dendi suka tidur gitu waktu pengamatan. Terus kalau ditanya dia selalu nggak ngaku, kan jengkel ya gitu. Oke, untuk lebih lanjutnya, mungkin teman-teman semakin penasaran siapa sih narasumber kita gitu. Oke, akan saya panggilkan narasumber kita. Jreng, jreng, jreng. Bang Dendi, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Bang. Boleh, saya perkenalkan diri. Nama saya Dendi Rustandi.
yang telah tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mbak Arina, bahwa saya asal dari Sunda, emang betul orang Sunda. Orang Sunda kadang-kadang kalau disebut Jawa itu gimana ya? Tidak merasa orang Jawa. Padahal kita sebenarnya adalah berdomisili di Jawa Barat. Cuman yang di Sunda, yang disebut Jawa itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke sana, daerah itu yang disebutnya. Malah padahal kita adalah sama-sama suku Jawa, cuman berdomisili di Jawa Barat. Oke Bang, mungkin sekarang bisa diceritakan nggak sih sekarang lagi sibuk di apa? Mungkin bisa diceritakan dulu. Kan sekarang lagi pandemi gitu, sekarang Bang Dendi lagi sibuk mengurusi apa atau berkecimpung di bidang apa? Kebetulan pada saat ini masa pandemi memang kalau di pedesaan tidak begitu berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari. Cuman yang berpengaruh adalah tentang ekonomi saja. Itu sangat berpengaruh di masa pandemi. Kalau aktivitas biasa sehari-hari, kalau di pedesaan itu tidak ada spesialnya normal-normal saja, tidak ada distansi yang bagaimana gitu, yang seperti yang diberitakan di TV-TV. Begitu mungkin kegiatan kami yang digeluti sekarang karena mungkin juga ada program yang dari BKSDA, yaitu program pemberdayaan masyarakat tentang konservasi, yang mana pemberdayaan masyarakat ini membantu tentang ekonomi terhadap untuk ekonomi masyarakat sekitar, terutama yang ada di berdekatan dengan kawasan cagar alam, yang mana tersebut programnya adalah program kegiatan pengolahan kopi. Dan juga kami sekarang sedang berkecimpung dengan pemuda-pemuda konservasi yang dibina oleh BKSDA. Salah satunya mungkin yaitu tentang kebersihan lingkungan, yang mana kebersihan lingkungan tersebut kita memberdayakan masyarakat sekitar, pemuda-pemuda, pelopor-pelopor pemuda desa yang ada di wilayah. Kebetulan wilayahnya baru wilayah kecil, skala kecil, yaitu wilayah DKM yang ada di lingkungan dekat kampung kami di sini, yaitu mengelola sampah yang dari rumah tangga. Sementara mungkin seperti itu, dan juga berencana ke depannya kami akan melakukan kegiatan konservasi tentang satwa juga, yang mana tentang satwa tersebut mungkin akan bekerja sama dengan BKSDA dan juga salah satu donatur yaitu dari PT Pertamina. Itu dulu mungkin. Oh ya, mungkin Bang mau nanya sih, sebenarnya menurut Bang Dendi tuh konservasi sendiri itu apa gitu? Kan kalau pengertian dari konservasi sendiri kan banyak gitu. Tapi kalau dari segi pandang Bang Dendi sebagai pelaku, itu sebenarnya apa sih konservasi sendiri gitu? Arti konservasi. Arti konservasi buat kami di sini adalah mempertahankan, melindungi alam ya. Apa yang terkandung di alam itu dipertahankan, yang ada dipertahankan dan dilindungi, yang tidak ada kita bagaimana caranya, sedangkan yang tidak ada bisa kembali. Nah, di sini dalam bidang konservasi bukan hanya di satwanya saja, bukan hanya di hutannya saja, tapi kita berupaya menjadarkan masyarakatnya juga terhadap kepedulian terhadap alam lingkungan sekitar kita, baik itu satwanya, baik itu alamnya, baik perilaku kita sendiri juga selaku pelaku dalam konservasi. Siap. Dulu awalnya ceritanya gimana Bang gitu? Bisa yakin bahwasanya ya udah aku kayaknya harus terjun nih gitu. Aku harus bergerak di bidang konservasi gitu. Kan yang kita tahu, maksudnya yang saya tahu ya sebagai anak muda gitu ya. Yang kita tahu itu konservasi itu ribet nggak sih gitu? Konservasi itu ribet. Udah kita nyari sponsornya sulit gitu. Akhirnya, tapi kenapa Bang Dendi saat itu yakin gitu? Aku yakin aku ingin buat yayasan,
ingin terjun di bidang konservasi? Apa motivasinya? Kenapa mau terjun di bidang konservasi gitu, Bang? Memang yang Arina tadi sebutkan, kami bergerak di tahun 2012 memang iya, bergerak dalam cukup konservasi langsung yang ada geraknya, diakui dan dipublikasi. Tapi sebetulnya dari semenjak sekolah kami dulu ikut serta kebetulan di kegiatan organisasi sekolah. Saya terjun di dalam organisasi OSIS di bidang kebersihan awal-awalnya. Nah, dari sana kita terus dimotivasi dari awal sekolah itu terhadap lingkungan sekolah. Dan dari sana, bekal dari sana, tidak lepas dari makin lama, kami mengadakan kumpul Karang Taruna, yaitu Karang Taruna tersebut kita mengadakan suatu kegiatan, diantaranya gimana sih kita Karang Taruna supaya mendapatkan income pendapatan, yaitu bukan hanya dari iuran anggota, tapi kita karena tadinya kita sering bergelut dalam sampah ke sekolah, coba kita cari positifnya sampah itu bagaimana supaya menjadikan uang. Nah, kita berjalan dari sana mengumpulkan barang-barang sampah yang bisa dijual awalnya dari sana. Setelah itu kami kalau ada kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi, kegiatan tentang kegiatan yang ada tentang konservasi baik di lingkungan kepemerintahan maupun di lingkungan apapun, kami suka ikut serta, tertarikan. Makanya dari 2004 kami ada kegiatan penanaman 2004 kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh BKSDA. Kami ikut serta menanam pohon di kawasan cagar alam, dan dari sana makin timbul kepedulian saya pribadi terhadap alam dan konservasi. Itu makin timbul, makin tertarik tentang perlindungan alamnya. Dengan bekal itu setiap kami pergi ke hutan, jalan-jalan, melihat tanaman, ada ketertarikan hati melihat tanaman kami yang waktu itu ditanam itu masih ada dan bertumbuh, walaupun tidak 100% pertumbuhannya, tapi dari sana hati kebahagiaan yang tertanam dalam hati itu makin tinggi. Dan akhirnya di 2012 ada peneliti orang asing yang datang ke sini dan meminta bantuan kami untuk melakukan pendampingan mereka. Kami sangat tertarik, kita mendampingi mereka hampir 10 tahun dalam mendampingi orang asing tersebut. Nah, dari sana tuh orang asing datang ke sini untuk terhadap satwanya orang jauh. Kenapa tidak kita selaku orang lokal ikut peran serta mengajak, mendeklarasikan kegiatan-kegiatan konservasi yang notabene-nya kebanyakan sih konservasi orang asing. Kenapa lokal tidak? Ya, dari sana mungkin timbulnya kita bergelut dalam konservasi. Oke, Bang. Oke, sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali motivasinya gitu ya. Mungkin kita sebagai anak-anak yang masih muda, mungkin kita bisa menyentuh dari hal-hal yang kecil mungkin, Bang. Mungkin bisa dijelasin sih, Bang, apa sih sebenarnya Yayasan Muka Geni itu gitu. Kenapa namanya Muka Geni gitu. Dan mungkin bisa dijelasin mungkin berdirinya Yayasan Muka Geni itu sejak kapan. Terus kegiatan yang sudah pernah dilakukan Bang Dendi dan kawan-kawan di yayasan itu apa aja, Bang? Dari pemberangkatan kegiatan Yayasan Muka Geni waktu itu, kami mendirikan Muka Geni tersebut adalah sebagai pendamping peneliti asing. Yang mana pendamping peneliti asing memerlukan suatu sponsor, yaitu salah satunya Muka Geni untuk pendampingan di lapangan. Dengan perjalanan tersebut, pendampingan Yayasan Muka Geni mendampingi
peneliti asing, walaupun perjalanan kami dari 2012, cuman Muka Geni berdiri 2017, berdiri dan mempunyai akta notaris di 2017 tersebut. Dan sampai sekarang kami bergerak dalam kegiatan konservasi. Awal-awalnya kami bersama Litter Papers Project ikut bekerja sama melakukan konservasi tentang satwa, edukasi, dan segala hal macam kegiatan-kegiatan kami. Dari pembekalan pengalaman dari mereka, alhamdulillah ada segi positifnya buat kami mengetahui apa sih itu kukang, bagaimana sih kita melindungi kukang, dan bagaimana sih kita memperlakukan kukang tersebut. Dari sana kita mengetahuinya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat umum untuk mengajak konservasi. Karena mengajak masyarakat umum di wilayah masing-masing terutama harus ada terjun langsung, orang lokal langsung yang mengajak masyarakat, yang mana kenapa orang lokal yang harus terjun langsung mengajak masyarakat sekitar, karena hanya orang lokal yang tahu budaya, reaktor orang-orang setempat yang bisa mengajak apa sih kebutuhan orang lokal yang bisa diajak dalam konservasi, dan apa sih maunya orang lokal untuk bisa mau melakukan dan diajak melakukan kegiatan konservasi tersebut. Alhamdulillah dari perjalanan-perjalanan tersebut kami sendiri bersama Litter Papers Project dan kami mengajak masyarakat untuk melindungi kukang, terutama yang ada di wilayah kami. Masyarakat desa, alhamdulillah, sebagian besar sudah mengerti apa itu kukang, bagaimana melestarikan kukang tersebut, dan apa keuntungannya untuk di Desa Cipaganti. Alhamdulillah, masyarakat sudah tahu apa itu kukang dan harus bagaimana. Nah, kita pendekatannya mulai kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk penyadaran. Dan juga di samping sosialisasi, kita juga ada program BKSDA, yang mana program BKSDA membina masyarakat-masyarakat, kader-kader konservasi, yang mana kader-kader konservasi di sini di BKSDA mengajak masyarakatnya, yaitu kita membentuk organisasi pemuda konservasi RISMET, yang artinya pemuda konservasi RISMET adalah remaja Islam santri metal. Di sini kita menggunakan nama tersebut karena di dalamnya adalah pemuda-pemuda yang penampilan kayak metal tapi perilaku Islami. Di sana kita mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam konservasi, yang mana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibawa binaan BKSDA Jawa Barat melalui seksi 5 Garut, mereka dibekali keterampilan untuk mengolah kopi. Di samping sana, sebelum terjun di dalam pengolahan kopi, saya sendiri sebagai salah satu motivator buat mereka, pemuda konservasi, melakukan kebersihan lingkungan dari 2014, yaitu membersihkan mengelola bukan membersihkan, mengelola sampah-sampah yang rumah tangga supaya dikelola, ditempatkan dalam satu titik, yang mana di sana kita belajar memilah sampah-sampah tersebut, mana yang bisa di recycling, terutama yang bisa dijual lah sementara, dan mana yang tidak bisa dijual. Nah, di sana kita memilahnya. Alhamdulillah, dalam perjalanan tersebut, sebelum mendapatkan bantuan dari manapun, kita berjalan melakukan kegiatan tersebut. Sampah yang bisa dijual dijadikan salah satu pendapatan kami untuk kegiatan kami, yang mana kegiatan tersebut dari hasil sampah kita digunakan untuk yang membina masyarakat pemudanya dalam dilakukan kegiatan sosialnya, kegiatan sekarang kegiatan menanamnya, kita melakukan seperti itu dari awal kegiatan pengumpulan sampah tersebut. Begitu mungkin, Rit. Oke. Tuh. Kalau mungkin ada kegiatan lain gitu Bang, selain di pengolahan sampah atau
pendampingan bagi pemuda-pemuda konservasi gitu. Selain itu ada kegiatan khusus nggak Bang dari yayasan sendiri sejak didirikan gitu, sejak tadi kan Bang Dendi nyebutin gitu ya, kalau sejak tahun 2017 ya kalau nggak salah sudah mendapatkan akte gitu ya. Terus dapat pendanaan dari Pertamina gitu. Hal apa sih maksudnya yang sehingga dari Yayasan Muka Geni ini sampai bisa didanai oleh Pertamina gitu? Kegiatan-kegiatan dari 2017 kami berkecimpung bersama peneliti, pendampingan peneliti asing. Kita pendanaan sih belum waktu itu pendanaan dari mereka, dari peneliti asing, yang mana anggota-anggota tersebut dilibatkan dalam pendampingan, yang mana dari pendampingan tersebut kami diberikan gaji oleh mereka. Nah itu awal berdirinya. Jadi tidak melakukan proposal ya buat kalian untuk semangat. Kami sementara perjalanan itu tidak melakukan proposal, tapi kami aksi dulu. Sebelum mendapatkan proposal, kita harus aksi dulu. Apa sih aksi kita? Karena dari dulu pengalaman saya untuk mendapatkan pendanaan secara proposal tanpa ada aksi dulu, kita susah untuk mendapatkan. Dari dulu, ini pengalaman saya. Jadi kita aksi dulu. Aksi kegiatan apa sih kita itu? Apakah kegiatan di bidang konservasi untuk perlindungan hewankah? Apakah kita aksinya dalam kegiatan penanamankah? Apakah kita aksinya dalam kebersihankah? Nah, dari sana mungkin dilirik oleh ke pemerintahan ataupun perusahaan. Jadi kalau sudah kita dikenal, ada aksi, kegiatan-kegiatan kita ditawarin sih sebetulnya. Ditawarin nih di sini ada program ini program A, nih coba tertarik gak? Nah di sana yang ditawarin dan baru kita membuatkan proposal tersebut. Nah itu adalah satu pembiayaan yang kami dapat 2019 kami ada ajakan kegiatan monitoring satwa yang didanai oleh Yayasan Kehati Jakarta yang mana kerjasama dengan Star Energy. Star Energy melakukan monitoring satwa kunci ada di wilayah alam Gunung Papandayan, yang mana satwa kunci tersebut kita memonitoring keberadaan satwa yang ada di alam di sini, yaitu 5 kunci. Yang satu elang Jawa, kukang Jawa, macan tutul, oa Jawa, dan lutung. Nah, di sana kita memonitoring keberadaannya. Alhamdulillah dalam 1 tahun, walaupun kegiatan di sana terbatas waktu, kita melakukan dalam seminggu itu 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, 2 hari Sabtu, yaitu hari Sabtu sama hari Minggu. Yang mana di sana kita melakukan monitoring dengan cara kegiatan memonitoring satwa-satwa yang ada di cagar alam dengan metode transek, metode kamera trap, dan kita alhamdulillah mendapatkan beberapa satwa yang masih ada di wilayah berdekatan kami yang dibiayai oleh Star Energy, Pertamina Geomethermal, dan bekerja sama dengan Yayasan Kehati waktu 2019. Di 2020 ada tawaran lagi, yaitu Pertamina TBM Bandung dalam upaya penyelamatan satwa kukang, yang mana di sana dilihat penyelamatan satwa kukang kenapa dilirik, karena masih banyak penyerahan kukang terhadap BKSDA dari masyarakat, karena kita mensosialisasikan kepada masyarakat, Liter Pepes Project mensosialisasikan, LSM lain mensosialisasikan bahwa kukang itu satwa yang dilindungi, maka dengan itu kepedulian masyarakat itu muncul. Bila mana menemukan kukang, mereka melaporkan ke BKSDA dan menyerahkan ke BKSDA, yang mana di sana BKSDA lumayan sedikit kerepotan untuk melakukan
penanganan kukang tersebut. Nah, di sana kita masuk di bawah kegiatan kami yang disupport oleh Pertamina TBM Bandung, yang mana di sana kita membantu, ya, bukan bekerja sama. Waktu sekarang membantu kegiatan-kegiatan BKSDA untuk penanganan kukang. Alhamdulillah di 2020 kita bekerja sama dengan PT Pertamina TBM Bandung membantu BKSDA udah beberapa ekor kukang yang dilepaskan bersama mereka. Dan juga kita melakukan penanaman pohon di area habitat kukang Jawa, yang mana pohon-pohon tersebut ada kayu putih, eucalyptus, ada juga jen-jen, suren, dan kebanyakan kami memberikan kopi terhadap petani, yang mana kopi tersebut adalah salah satu upaya yang mana buat supaya banyaklah konektivitas dengan kopi, yang mana kopi tersebut ada penghasilan untuk para petani tersebut. Mungkin sekilas perjalanan kami mendapatkan dana, awal-awalnya sih kami tidak melakukan mencari dana, mengajukan proposal, tapi kita aksi dulu. Setelah aksi dilirik, baru kita ada tawaran. Mungkin seperti itu sementara yang bisa disampaikan. Oh, baik Bang. Jadi sangat menarik bahwasanya, ya mungkin ini yang sering kita nggak sadari bahwasanya harus aksi dulu yang harus kita berikan gitu ya. Ada sesuatu hal yang bisa kita berikan pada pemerintah ataupun masyarakat tanpa kita harus membuat proposal dulu ya. Soalnya biasanya kita seringnya itu buat proposal dulu baru kita melakukan atau aksi gitu. Oke, sangat menarik. Bisa lanjut ya Bang, mengenai menanggapi gitu ya. Dia nggak menanggapi gitu, mau nanya lagi gitu Bang. Dari yang disampaikan Bang Dedi, kan tadi Bang Dedi awalnya tidak mengajukan proposal, namun Bang Dedi dan timnya itu aksi dulu gitu ya, memberikan misal apa yang sudah dilakukan atau berkecimpung di bidang konservasi gitu. Nah, sebenarnya saya mau nanya gitu Bang, kendalanya dalam proses kegiatan konservasi gitu. Terus ketika misalkan awal-awal pendanaan merintis mulai dari Pertamina, kemudian sinergi, terus hati gitu. Uh, Awal mula kan pasti nggak langsung sebenarnya dilirik oleh beberapa sistem gitu yang sudah dibutuhkan Bang. Nah, saya ingin nanya gitu, kendalanya saat itu tuh apa? Kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut gitu Bang? Betul. Sebelum awal kegiatan yang mendapatkan pendanaan dari sponsor, kegiatan konservasi ini memerlukan dana. Sebelum mempunyai dana dari sponsor, kita melakukan pendanaan, istilahnya kita gotong royong saja, sama-sama mengajak orang yang peduli. Kita berjalan 5 orang aja. Kita berjalan, apa yang bisa kita lakukan ya dilakukan saja. Kita melakukan bagaimana pendekatan terhadap masyarakat, tentang ngobrol-ngobrol, melakukan pendekatan masyarakat, mengajak. Awal-awal sih mengajak masyarakat untuk peduli terhadap alam dan lingkungan. Kita melakukan obrolan secara langsung dan menyampaikan informasi-informasi kegiatan-kegiatan kami dalam kegiatan konservasi. Pendanaan dari awal itu kegiatan murni ya, kegiatan murni kami dengan teman-teman tanpa modal untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan aja dulu. Apa yang kita bisa lakukan dulu. Sebagaimana sekemampuan kita lakukan. Adapun dalam kegiatan tersebut kita suka ikut kegiatan kepada orang lain, kita bersosial, ikut kegiatan bersama, ada kegiatan penanaman pohon, kita
ikut di sana. Kita ikut sosial menanam pohon. Ada kegiatan sosialisasi di sana, walaupun kita pendidikannya minim, kita menyampaikan apa yang pernah kita ketahui, kita disampaikan, sharing, berbicara, sharing informasi dengan mereka. Kita yang bisa lakukan sementara sebelum punya dana itu yang bisa dilakukan, sampaikan dalam kebersihan lingkungan. Kita mendapatkan dana dari sebagai pemulung sampah awal-awal. Pemulung sampah di wilayah sekitar, kita dipulungin, kayak kita di lokasi kita itu ada botol aqua yang kita mengajak teman-teman yang mau peduli dengan botol aqua, kita ajak, yuk kita kumpulin sampah dulu dong, botol aqua yang bisa dijual kita kumpul, kita tampung, dan kita jual. Setelah dijual, kita bukan hanya untuk dari pengambilan sampah tersebut, tanpa disadari oleh masyarakat sekitar, itu adalah salah satu bagian dari konservasi juga sebetulnya, kebersihan tanpa disadari. Tapi kami dan tanpa disadari tersebut, kita mengajak sampai ada yang terasa oleh mereka, ada feedbacknya buat mereka. Dari hasil penjualan kita gunakan untuk ke masyarakat, kesosialan, baik itu membantu masyarakat di sekitar sosial, kalau ada yang sakit dibawa untuk berobat. Kalau kita ada kegiatan sambil kita tadabur alam, yuk kita tadabur alam ke laut, apakah ke hutan, kita disampaikan oleh diajak dengan menggunakan dana hasil penjualan sampah tersebut untuk tadabur, melihat supaya mereka, kalau dengan tadabur alam, mereka mencintai tentang alam, bagaimana alam kita tersebut. Kalau kita melihat dengan langsung, mengajak mereka mencintai alam yang di sekitar lingkungan kita. Itu pertama sebelum kita mendapatkan dana, yaitu aksi kita, apa yang bisa kita lakukan sekemampuan kita dulu. Nah, lama-lama ya mungkin karena ada feedback buat masyarakat sekitar, oh ini ada manfaatnya, ada manfaat untuk lingkungan, ada masuk income ke lingkungan, tanpa disadari masyarakat juga mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan kami. Oke, nah, tadi kan Bang Dendi sempat menyinggung yang dapat pendanaan dari sinergi tentang monitoring satwa-satwa liar di daerah Papandayan gitu ya kan Bang? Ya, bisa ceritakan nggak sih gitu? Kan Bang Dendi di sana menyebutkan pakai metode kamera trap, sama metode apa Bang tadi? Oleh pendanaan dari Star Energy. Nah, kami mendapatkan pendanaan dari Star Energy karena kegiatan kami mungkin dilihat, oh ini kegiatan kami mungkin awal mulanya kami dilihat bekerja sama dengan Liter PPS Project, dan kami kelihatan ada aksinya. Di samping aksi tersebut, kami sudah mengenal dengan BKSDA, kegiatan-kegiatan kami sudah dikenal oleh BKSDA dari 2004. Dari 2004 kegiatan saya pribadi, dan dikenal dengan kegiatan dilanjut dengan 2012, kegiatan pendampingan masyarakat, pendampingan peneliti warga asing. Nah, dari sana dirilik oleh Pertamina, ini ada program CSR, yang mana program CSR ada pengembangan aneka ragam hayati, yang termasuk dalam sana adalah monitoring, sosialisasi, dan penyadaran lingkungan, sosialisasi, dan pengumuman informasi, yang mana di sana pembiayaan seperti metode kamera trap kami dibiayai oleh Star Energy untuk membeli peralatan, yang mana di sana ada program. Nah, mereka menyampaikan ini ada tertarik nggak, penawaran ya dari sponsor, ada penawaran, tertarik nggak ini ada kegiatan CSR, konservasi untuk monitoring. Kalau tertarik, boleh kalian untuk muka geni atau untuk siapapun, karena sudah dilihat aksinya, ditawarin, ajukanlah proposal. Nah, dari sana
kita mengajukan proposal karena ada penawaran dulu. Seperti itu mungkin. Oke. Sebenarnya ada hal nggak sih yang harus kita perhatiin gitu Bang? Misalkan kan banyak sekarang mungkin pemuda-pemuda di daerah-daerah gitu ya yang mulai berkecimpung di bidang konservasi gitu. Tapi mungkin mereka bingung gitu gimana sih cara mereka dapatin dana gitu. Apalagi di bidang konservasi nggak semudah kita mendapatkan pendanaan ketika kita berkecimpung di bidang yang lain gitu Bang. Mungkin Bang Dendi bisa sharing ke kita apa sih sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan gitu pada saat mengajukan proposal khususnya di bidang konservasi gitu Bang. Nah, kalau mencari pendanaan seperti itu, melakukan proposal, kita melirik dulu, mencari dulu program-program yang ada, program di pemerintahan program di perusahaan kita harus mencari informasi ya, karena setiap perusahaan yang terutama yang ada dalam migas, baik dikelola oleh BUMN, baik orang luar, itu ada kewajiban untuk pemulihan konservasi itu ada. Nah, di sana kita harus melirik migas perusahaan-perusahaan tersebut apa sih ada program. Nah, di sana kita bisa mengajukan proposal. Namun mereka juga tidak akan melirik bila kita mengajukan proposal tanpa kita aksi dan dikenal dulu. Mungkin itu ya yang paling berat untuk pemuda, untuk generasi-generasi konservasi yang paling pokok sekarang yang saya alami ya, mencari dana dulu baru aksi. Kebanyakan seperti itu. Itu susah. Dari dulu kita tidak pernah mencari proposal dulu. Kita tidak mencari dana dulu. Tapi kita aksi dulu. Dari 2004 kita aksi, baru dilirik oleh pemerintah. Oh, ini ada kegiatan konservasi nih. Ada kegiatan dari BKSDA. Kayak gini. Ini BKSDA ada kegiatan penanaman pohon. Atau perhutani ada kegiatan penanaman pohon. Nah, pemuda-pemuda konservasi yang ada di wilayah sekitar yang peduli terhadap konservasi ikut serta peran dalam kegiatan tersebut tanpa pamrih. Kita ikut serta, nah nanti tanpa pamrih di sana kita mengajukan tawaran jasa. Ya, Pak, boleh kita ikut serta dalam penanaman atau dalam penanganan, boleh di sana. Nah, baru di sana kita mengenalkan kepada mereka. Dan aksi kita sudah diketahui, keseriusan kita sudah diketahui tentang konservasi, peduli terhadap alamnya, keseriusan itu sudah diakui dan dilihat oleh instansi-instansi terkait. Insya Allah itu akan ada penawaran nanti juga. Nih ada program ini, apa mau diambil atau enggak, itu ada. Sebetulnya yang paling susah itu pemuda yang siap aksi dulu sebelum mendapatkan dana. Bukan mencari dana dulu, baru aksi. Itu agak susah. Makanya, kalau buat kalian, ya, ini adalah salah satu tantangan yang terbesar. Tantangan yang terbesar. Karena kenapa? Kita harus aksi dulu sebelum punya dana. Jangan punya dana dulu sebelum aksi. Itu tantangan, sebetulnya benar itu. Siap-siap Bang gitu. Oh iya, tadi kan Bang Dendi nyebutin gitu, bahwasannya di Yayasan Mukageni sekarang sudah punya akta. Sebenarnya kita perlu nggak sih apa pentingnya akta dalam sebuah LSM atau sebuah yayasan yang bergerak di bidang konservasi ataupun di bidang lainnya gitu. Betul. Suatu legalitas dalam mendapatkan bantuan itu harus ada legalitas pengakuan ya. Pengakuan baik dari negara dokumen itu harus ada pengakuan. Karena mendapatkan bantuan dari pemerintah, instansi yang lain itu harus ada pengakuan dokumen bahwa ini benar-benar kegiatan LSM ataupun kegiatan organisasi yang diakui. Karena ya sangat penting organisasi diakui, yaitu
kami mengajukan kegiatan konservasi ini diakui dengan mencantumkan akta notaris. Yang mana akta notaris itu tercatat di Kemenhumkam, yang mana di sana diakui dengan keluarnya akta notaris. Dari sana kita legalitas kita diakui. Itu sangat penting, Rin. Baik mau akta notaris, baik pengakuan kegiatan konservasi oleh mahasiswa itu dibuatkan SK dari diakui oleh universitas, ataupun kegiatannya kalau di desa diakui oleh desa, ada bukti SK pembentukan yang minimal ya, maksimalnya itu harus mempunyai akta notaris, karena akta notaris itu diakuinya tercatat di negara, di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari instansi-instansi terkait. Nah, tadi kan Bang Dendi di awal menceritakan bahwasanya Yayasan Akademik ini berawal dari pemuda-pemuda pegiat konservasi, yaitu Rismat tadi ya disebutkan gitu. Biasanya saya juga sedikit tahu bahwasanya Rismat itu kayak seperti pemuda-pemuda yang ada di desa, atau apa sih namanya yang sering disebut di desa itu, ada apa dan apa sih, ini kayak kumpulan pemuda-pemuda yang di desa yang memiliki sebuah kegiatan, itu biasanya disebut apa ya Bang? Yang kalau di pemuda di desa mungkin Karang Taruna ya, kalau nggak salah. Iya, kalau misal kayak sekarang, misal itu berawal dari Karang Taruna gitu Bang. Kita kan mungkin ada sebagian pemuda atau sebagian Karang Taruna yang sudah, mungkin mereka sudah memiliki beberapa kegiatan gitu. Misalkan mereka mengajukan proposal atau ya seperti itu, apakah mereka juga perlu mendaftarkan dulu, atau mungkin sebatas SK dari universitas atau dari desa itu mungkin bisa membantu, atau gimana Bang? Kegiatan yang Karang Taruna itu sebetulnya bisa untuk mendapatkan bantuan, asalkan ada pengakuan yang diakui SK-nya oleh desa dan kegiatan-kegiatannya sudah diketahui oleh desa. Apa tuh kegiatan-kegiatan? Malahan Karang Taruna bisa mendapatkan dana dari anggaran desa juga. Karang Taruna tersebut mengajukan anggaran terhadap desa, yang masuk dalam anggaran desa itu dimusyawarahkan, musyawarah desa, perencanaan desa, anggaran desa. Itu sebetulnya bisa kalau itu Karang Taruna, kegiatan Karang Taruna yang diakui oleh desa. Dan mungkin nanti kalau sudah ini, Karang Taruna bisa melakukan mencari pendanaan-pendanaan yang lain. Asalkan kita tahu celah sih mana yang bisa melakukan memberi bantuan dana dalam kegiatan apa yang kalian lakukan. Apa itu perlindungan satwanya, apakah itu kegiatan perlindungan habitatnya, itu bisa diajukan kegiatan-kegiatan tersebut. Sebetulnya seperti itu Karang Taruna. Dan pemuda konservasi Rismet juga mendapatkan bantuan dari pemerintah hanya berbekal SK dari kegiatan tersebut dari desa. Dan kami mendapatkan bantuan pengolahan kopi dari BKSDA Jawa Barat. Itu bermodalkan SK, itu bisa masuk di sana. Ya mungkin nanti Karang Taruna juga bisa melakukan mencari pendanaan ke dinas-dinas instansi terkait. Ya kalau bentuknya Karang Taruna pedulinya terhadap lingkungan satwa, bisa mengajukan proposal pendanaan ke KLHK ataupun ke Dinas Kehutanan, BKSDA sekitar, asalkan benar-benar Karang Taruna tersebut melakukan kegiatan konservasi dengan berbekal, nih saya dari tahun sekian melakukan kegiatan-kegiatan konservasi perlindungan satwanya, dokumentasinya, pengurusannya, SK-nya. Nah itu bisa diajukan nanti bakal bahan untuk bahan pertimbangan
dinas-dinas terkait untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sangat pencerahan bagi kita, Bang. Oh iya, Bang. Tadi kan Bang Dendi bilang nih, kalau di Yayasan Kagumi sendiri awalnya ataupun di bidang konservasi LSM lain kita sebagai pelakunya harus menentukan kita akan lari ke eh, satwa, ke tumbuhan ataupun ke lingkungan gitu. Terus bagaimana ketika sebuah konservasi itu berbasis ekowisata? Menurut Bang Dendi gimana sih gitu? Ketika sebuah konservasi itu berkaitan atau kita membuat konservasi yang berbasis ekowisata. Kalau konservasi ekowisata itu harus benar-benar kita mengkaji dulu. Apakah kegiatan ekowisata tersebut digunakan untuk pendidikan, komersial, apakah hanya untuk rekreasi? Kita potensi yang akan timbul. Kalau untuk pendidikan itu bisa sah-sah saja ekowisata untuk pendidikan. Untuk penelitian pendidikannya itu kan bisa edukasi. Kalau komersial itu tidak rekomend untuk komersial karena dalam ekowisata kalau di komersial itu akan terjadi apa? Ya, mungkin mengganggu satwanya, mengganggu habitatnya, itu harus ada kajian. Mungkin kajiannya itu harus benar-benar dikaji yang betul-betul dalam. Ini mau membentuk desa A, kayaknya mau ekowisata, di sini banyak satwa A, tapi sistem pengkajiannya bagaimana? Itu harus dikaji. Apakah dampaknya? Pengkajian itu dampaknya dari kegiatan tersebut. Kalau pendidikan, untuk edukasi pendidikan, mungkin itu bisa dibatasi orangnya. Tapi kalau komersial, itu tidak akan bisa dibatasi. Malahan bukan melindungi nantinya. Malahan jadi suatu bencana untuk konservasi kalau nantinya larinya ke komersial. Tapi kalau larinya dalam pendidikan, kan orang-orangnya harus batasi. Ada batasan-batasan terus. Bukan arti untuk ekowisata tidak diperbolehkan. Bukan arti seperti itu, tapi kita harus mengkaji dulu. Mana nih cocoknya ekowisnya? Apa di bidang pendidikan? Apa di bidang kita harus kaji ekowisata kalau di ini, oh sistem pengunjungnya harus seperti ini. Ada batasan-batasannya. Mungkin kamu pernah ikut peneliti di Literalitas Project, mungkin itu sebagai bisa dikembangkan ekowisata di daerah kamu, cuman dengan batasan-batasan tertentu, orang tidak semena-mena harus bisa gitu. Tapi harus ada ini. Ini hanya untuk pendidikan, bukan untuk komersial. Seperti itu kayaknya. Oh iya, aku nanya Bang, apakah dari sebuah kegiatan konservasi itu masih tetap bisa bertahan atau berkelanjutan tanpa adanya bimbingan dari kajian konservasi sendiri gitu Bang? Oke, kalau tidak ada tatap bimbingan, nah di sini peranan utama bantuan yang didapat. Bantuan yang didapat, kenapa ada pemerintah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat. Nah ini harus dicatat. Program pemberdayaan masyarakat tersebut bantuannya bukan instan, langsung diberikan waktu itu dan digunakan sampai uang habis, bukan. Pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat, di mana melakukan pemberdayaan masyarakat itu uangnya dijadikan modal. Nah nanti modal masyarakat ada suatu kelompok, kalau ada pemberdayaan kebanyakannya itu bukan kegiatan,
bukan kegiatan konservasi, tapi pemberdayaan itu melakukan memberdayakan masyarakat supaya mendapatkan pertambahan ekonomi. Kalau masyarakat sudah mendapatkan pendapahan ekonomi, berdaya dengan adanya program, tadinya tidak berdaya, dan ada program yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar, insya Allah sudah lepas pembinaan, karena kita sudah berdaya, ada pemasukan, ada terasa ekonomi buat masyarakat sekitar, masyarakat akan terus menjaga. Makanya pengelola program pemberdayaan harus benar-benar yang amanah, yang benar-benar siap menjaganya untuk berkelanjutan, karena program pemberdayaan di sana tercatat anggota-anggota yang ada dalam pemberdayaan tersebut untuk ikut peduli. Nih ada program pemberdayaan pengolahan kopi. Ini dibantu peralatannya. Nah, anggotanya karena kalian dalam area penjaga hutan berdekatan dengan cagar alam ataupun berdekatan dengan satwa-satwa sekitar, diajak minimal yang tergolong dalam satu kelompok. Satu kelompok yuk kita sama-sama peduli terhadap hutan, menjaga hutan dari kebakaran, menjaga satwa dari pemburuan. Kita ambil langkah kita dalam lingkaran anggota, karena dalam lingkaran anggota income pemasukan, punya modal. Nah dari sana walaupun kita sudah keluar dari kegiatan sudah selesai kegiatan pemberdayaan, itu kita punya modal. Nah kita supaya kita mendapatkan modal dari sana, kita cari nih program pemberdayaan untuk konservasi, cari program pemberdayaannya, bukan program kegiatannya. Kalau program kegiatannya, nah itu adalah salah satu kegiatan konservasi. Kita harus bisa menyisihkan lah kegiatan-kegiatan untuk dijadikan modal. Apa sih usaha kita untuk konservasi? Nah itu paling kita harus bisa menyisihkan modal untuk kegiatan konservasi lanjutnya nanti kalau kita tidak mendapatkan dana, karena kita tidak akan mendapatkan selalu dana, tapi kita harus mencadangkan. Gimana sih cara pendana kita bikin usaha, apa sih potensi usaha yang bisa kita kembangkan, seperti itu mungkin. Berarti salah satu atau suatu produk yang dapat membantu pendanaan konservasi dari Yayasan Muka Geni, mungkin salah satunya dari pengolahan kopi itu tadi ya Bang? Dari Muka Geni, di samping pengolahan kopi, kita memberdayakan masyarakat dari hasil penjualan sampah. Penjualan sampah yang dipilah, kita belum sampai pengolahan ya, baru pengelolaan, belum sampai pengolahan, karena terbatas dana juga. Kita sering mencari juga bantuan-bantuan dari Kementerian KLHK, dari Pemda, dari desa. Kita tetap berjalan waktu itu, tapi kita sambil bukan menunggu bantuan yang tadi kita sebutkan, bukan cari dana dulu, tapi aksi dulu. Sambil belum waktu mendapatkan bantuan, kita sekarang kita lanjut. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan, yaitu memilah sampah, dan sampah yang bisa dijual kita jual. Seperti itu. Sekarang kita juga mencari celah sambil karena kalau kita tidak aksi, mereka tidak tahu kegiatan kita. Mau dapat bantuan bagaimana kalau aksi kita tidak diketahui. Tapi kalau kita aksi, ya dilirik sekemampuan kita, mereka juga akan melihat kegiatan dan memasukkan proposal. Oh iya ini. Malahan kami sedang ikut program kegiatan pembentukan bank sampah sekarang, dalam tahap dalam tahap proses. Mudah-mudahan di
yang akan datang kami bisa punya bank sampah tersebut. Begitu, Rin. Amin, 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 amin. Ya, kita doakan semoga tercapai, Bang. Jadi masalah sampah bisa teratasi gitu kan, itu kan masalah yang paling utama gitu kan, Bang. Oh ya, Bang, tadi kan terdapat beberapa perusahaan yang sudah mendanai dari Yayasan Muka Bumi sendiri. Apakah ada hal atau sesuatu yang harus kita berikan gitu? Apakah biasanya orang yang biasanya kan kadangkala kalau misal kita di eh, skala universitas itu kadangkala ketika kita mendapatkan dana yang kita berikan adalah berupa tulisan gitu. Tapi kalau di bidang konservasi itu biasanya kalau pendanaan itu apa yang harus kita, apakah ada hal yang harus kita berikan pada yang sponsor gitu? Nah, dari sponsor, di samping laporan kegiatan itu dituntut. Laporan kegiatan, laporan pendanaan itu dituntut harus ada. Dari baik laporan keuangan, pendanaan, SPJ segala macam, dan laporan kegiatan. Itu kita dituntut tulisan juga oleh mereka. Berapa banyakkah kita melakukan pelepasan liar, berapa banyakkah kita melakukan monitoring satwa, berapa dalam sekian hari itu berapa banyak, kita dikalkulasikan persentase. Nah, di sana ada pengolahan data-data tersebut kita diwajibkan, bukan semena-mena mendapatkan dana, foto-foto tanpa ada pelaporan itu tidak. Itu dituntut. Dari segi administrasi dan pelaporan kegiatan pun itu dituntut. Itu harus. Karena perusahaan bukan hanya menginginkan kita aksinya saja, tapi pelaporan mereka yang perlu mereka dilaporkan ke negara juga, kewajiban mereka itu harus ada data. Dari mana sih datanya kalau tidak dari kita selaku pelaku langsung? Itu diperlukan baik pengolahan data kegiatan dan laporan keuangan, baik pengeluaran dari segi pengeluaran pembiayaan, dari segi pajak, mungkin yang terkena pajak itu dituntut. Seperti itu, Rin. Oh, oke, oke, Bang. Mungkin kita sangat tertarik tentang monitoring satwa gitu. Kira-kira selama 1 tahun, tadi Bang Dendi bilang monitoring satwa dilakukan selama 1 tahun. Gitu. Kira-kira eh, ketika kita selama monitoring menemukan satwa kan nggak mungkin hanya satu satwa gitu kan, pasti beberapa satwa gitu. Apakah ada hal misal kita perlu untuk identifikasi gitu kan ya, Bang? Pada saat proses identifikasi gitu, apakah ada hal misal yang harus identifikasi siapa gitu, pembagian seperti itu, atau misalkan dari ketika kita belum mampu untuk mengidentifikasi itu, apakah ada kayak monitoring atau pendampingan dari pihak sponsor? Itu tergantung kemampuan kita yang diajukan. Dalam proposal nanti kan mereka apa kemampuan kita yang bisa dilakukan. Jangan mengajukan proposal yang kita tidak mampu. Jangan mengajukan proposal yang tidak kita mampu. Seolah-olah kita ingin dapat bantuan. Kita berbeda mengajukan proposal kemampuan. Kita bisa mengidentifikasi satwanya. Kita bisa apa, menghitung satwanya berapa tidak. Kalau saya di sana itu sepenting untuk kalian menuliskan dalam proposal apa kemampuan kalian dalam monitoring satwa. Tapi kalau kami waktu kemarin kami mengajukan proposal penyebaran jelajah satwa-satwa tersebut di mana. Tidak mengidentifikasi berapa jumlah satwanya tidak tahu. Kami menjawab jelajahnya. Ternyata di lokasi kami yang berdekatan itu penyebaran satwanya ada di sini, di sini, di sini, sini, sini. Kita mencatat dengan GPS. Terus untuk GPS berapa banyak menemukan satwanya. Jadi daya titik-titik koordinat itu kita masukin ke pengolahan data. Di sana kita dapat penyebaran, oh di hutan ini tuh penyebarannya di sini, di sini, sini ada ketemu titik dan itu dilaporkan terhadap ke mereka, baik laporan datanya, baik laporan dokumentasinya. Siap, siap, siap. Hanya pembicaraan
hari ini sangat menarik. Kayaknya terlihat serius gitu lah. Kayaknya saya juga kepo, banyak yang kepo itu. Oh ya Bang, apa sih sebenarnya gini, untuk kedepannya, capaian apa yang ingin dicapai dari Yayasan Mukageni sendiri? Yayasan Muka Geni yang ingin dicapai karena di wilayah Desa Cipaganti adalah terkenal sekarang kukangnya ya, kukang Jawanya. Tapi permasalahan di kukang Jawanya, sekarang masih banyak masyarakat penyerahan satwa kukang terhadap BKSDA. Nah, saya ingin masuk di sana penanganan satwanya tersebut. Capaian yang Muka Geni inginkan sekarang ingin punya kandang transit kukang sebelum dilepas liarkan. Karena sebelum melepaskan liar, kita harus mengkaji dulu di mana harus dilepaskan kukang tersebut kalau kita tidak tahu lokasinya di mana kukang tersebut ditemukan. Kita harus mengkaji cek habitatnya dulu. Sedangkan mengecek habitat tidak bisa selesai satu malam, tidak selesai 2 malam, perlu beberapa waktu. Ya mungkin minimal 1 minggu lah kita observasi untuk area rilisnya kalau tidak mengetahui tempat kukangnya dari mana asal kukang tersebut. Terkecuali kalau diketahui asal usulnya kukang tersebut dan cek habitat itu cocok baru dilepaskan langsung waktu itu juga bisa. Nah, cita-cita Yayasan Muka Geni ingin punya kandang transit penyerahan kukang, ingin masuk bekerja sama dengan BKSDA membantu pekerjaan BKSDA untuk penanganan kukang sebelum dilepas liarkan. Tapi bukan arti rehabilitasi, bukan. Tapi kandang transit ya sebelum dilepas liarkan karena banyak beberapa kukang kalau dilepas liarkan secara tanpa ada apa cek habitat itu kasihan terhadap kukangnya, survive-nya dipertanyakan nantinya. Maka dengan itu sebelum dilepaskan kita ingin membantu BKSDA penanganan kukang di kandang transit. Itu cita-cita yang ingin kami wujudkan. Seperti itu mungkin. Siap, siap, siap. Kalau mungkin Bang Dendi punya keinginan atau cita-cita gitu sama tim-timnya masang beberapa kamera trap di beberapa titik, mungkin Jawa Bali gitu kan, mungkin jadi kita bisa menemukan satwa-satwa yang mungkin di Jawa sendiri ya khususnya mungkin masih ada satwa-satwa yang ya sudah dikatakan punah, mungkin ternyata masih ada gitu Bang. Ada enggak? Cita-cita ada, tapi bukan hanya di luar Jawa Barat, tapi pengen ada di Jawa Baratnya. Nah, cita-cita saya karena masih terdengar cerita-cerita orang tua dulu, ya masih adakah di sini harimau Jawa katanya. Iya, iya. Nah, saya pingin dengan modal kamera trap nantinya pingin menyimpan beberapa titik kamera trap di wilayah tempat-tempat ya di khususnya daerah-daerah daerah Cagar Alam Papandayan aja dulu. Kita pingin membuktikan mudah-mudahan masih ada menemukan, tapi setahun kemarin tidak menemukan. Tapi menurut cerita suka ada orang pernah menemukan, itu cerita, belum ada bukti ya. Saya ingin buktikan benar gak? Nah, ada cita-cita ke sana, ingin membuktikan bahwa harimau Jawa sudah ada dan sekarang di media sosial sudah mulai terdengar ada menemukan harimau Jawa, tapi entah benar atau enggak, tapi itu mudah-mudahan ya masih ada, saya harap mudah-mudahan masih ada. Nah, saya itu cita-cita itu juga ingin melakukan seperti itu. Oh iya, iya. Apalagi yang kita tahu bahwa Sundanit itu masih termasuk wilayah Walsai, yang dimana masih banyak satwa-satwa liar yang dan satwa-satwa liar, tanaman-tanaman liar yang mungkin masih belum diidentifikasi sih Bang. Mungkin semoga kita doain gitu ya sebelum kita tutup atau podcast kita hari ini, mungkin
eh, ada harapan atau saran dari Bang Dendi gitu Bang. Dan tapi sebelumnya kita doakan semoga apa yang dicita-citakan Bang Dendi dan tim untuk bisa membuat kandang transit untuk Kupang Jawa semoga bisa tercapai dan semoga Samsung suatu saat bisa memasang beberapa kamera tab khususnya di Jawa Barat dan bisa menemukan satwa-satwa baru atau mungkin bisa menemukan tanaman-tanaman liar yang belum diidentifikasi. Kita tunggu kabarnya, kabar baiknya. Oke, ya pesan kami buat kalian, penggiat-penggiat konservasi, jangan lelah-lelah. Yuk, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita mampu melakukan tentang konservasi, sekecil apapun yuk kita lakukan. Jangan menunggu mencari dana. Tapi kita lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan untuk konservasi. Nah itu mungkin jangan patah semangat, karena rezeki kita bukan sponsor yang ngatur. Bagaimana kita tekadkan bulat, lillahi ta'ala, dalam hati, Allah akan menurunkan rezeki untuk kita. Karena itikat baik kita, insya Allah akan memberikan rezekinya untuk kita. Yang penting, kita niatkan lillahi ta'ala, karena salah satu konservasi, perlindungan adalah suatu ibadah. Insya Allah, niatkan dengan ibadah, dengan itu insya Allah kegiatan tersebut Allah juga akan berjalan keluar, memberi jalan keluar. Yang penting kita tetap semangat, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Sekecil apapun dari tentang konservasi, baik perlindungan satwanya, baik perlindungan alamnya, habitatnya, baik di sekitar kita. Kita budayakan kebersihan sekecil pun kita bisa dilakukan sebetulnya. Tinggal keseriusan kita. Itu mungkin pesan untuk kalian, tetap semangat lakukan konservasi. Dan saya ucapkan terima kasih, kami sudah diundang di sini dalam kegiatan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan itu bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf apa yang salah dari kehilapan saya dalam memberikan pengalaman ini itu adalah kesalahan saya sendiri. Kalau mohon dimaafkan buat kalian. Tetap semangat buat konservasi, jangan patah semangat, terus apa yang bisa kita lakukan. Begitu, maju terus, pantang mundur. Pantang mundur. Oh iya Bang, mungkin sebelum ditutup Bang Dendi bisa mengenalkan tentang kopi konservasi atau kopi muka geni gitu Bang. Oke. Mungkin nih dari teman-teman biologi ya yang suka lembur, khususnya mas-mas gitu, mungkin bisa gitu yang suka kopi, mungkin bisa beli ke Bang Dendi gitu kan Bang. Oke, kami punya 3 produk sebetulnya. Produk kopi konservasi. Kopi konservasi produk 1 kopi geni, nomor kedua kopi konservasi Papandayan yang pemuda konservasi itu tersebut yang diproduksi oleh pemuda konservasi Rismet, dan juga kopi kakak. Nah untuk kopi geni, kalau ada yang minat mau beli kopi geni atau kopi konservasi manapun, insya Allah di sana ada 10% didonasikan untuk kegiatan konservasi, baik dari kopi kang, kopi geni, maupun kopi konservasi Papandayan yang dikeluarkan oleh pemuda konservasi Rismet. Nah, di sana ada 10% untuk ini. Silahkan, bolehlah dibeli, didukung kegiatan-kegiatan kami, produknya insya Allah dibeli produk adalah salah satu mendukung kegiatan kami tersebut. Insya Allah nanti akan di-share lah kopi-kopi konservasi yang ada di Cipaganti lewat Arina ya, bisa disebarluaskan. Kebetulan ini belum siap nih ininya. Ada juga yang mau diminum ini kopi konservasinya. siap Bang gitu, saya siap sebagai penjembatan gitu ya Bang. Jadi sebelum saya tutup untuk spot kali ini adalah konservasi tidak hanya melindungi, tapi juga memberdayakan masyarakat. Sebelum kami tutup, jadi podcast
kita kali ini dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat mahasiswa Fakultas Biologi UGM. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman akan menunggu podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya tidak jauh, pembicaraan kita tidak jauh mengenai konservasi untuk tema kali ini. Gitu. Tapi mungkin tema selanjutnya teman-teman harus lebih bersabar. Gitu. Karena jaraknya 5 bulan untuk podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya mungkin akan lebih membahas spesifik konservasi apa gitu, baik konservasi satwa atau tanaman liar gitu. Tapi untuk spotnya adalah kuncinya adalah konservasi. Jadi biar teman-teman lebih penasaran apa sih tema selanjutnya gitu dari tim divisi kita gitu ya. Terima kasih sebagai teman-teman yang setia mendengarkan ocehan kita sore ini. Mungkin kalau teman-teman dengar sekarang lagi ditemani oleh hujan deras. Kita doakan semoga kita semua diberi kesehatan, kesejahteraan untuk apa yang kita cita-citakan dan apa yang ingin kita capai. Semoga kita semua dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sebelumnya salam lestari untuk kita para penggiat konservasi, salam lestari dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari, terima kasih. Semangat terus buat teman-teman semuanya. Semoga sukses. Sukses selalu untuk kita semua dan tim dari Bang Dendi. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang sudah dibentuk, semoga akan tetap berlanjut hingga bisa diturunkan pada generasi selanjutnya. Oke. Amin. Amin. Oke, selamat berpisah dan selamat bertemu 5 bulan lagi. Bahasan kita tetap mengenai konservasi. Tapi konservasi apa ya? Tunggu aja di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.